Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sufiati HSSMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penulisan saya terkait dengan proposal dari penelitian kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Zakat Perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Rahmadani dengan NIM 21101116043. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan terkait dengan bab 1, bab 2, dan juga bab 3 dari proposal penelitian saya. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Berikut adalah latar belakang masalah yang mendasari saya mengangkat penelitian ini. Di mana saat ini industri pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau JII. Pada grafik yang ada di layar bisa dilihat bahwa pada tahun 2023 nilai kapitalisasi pasar dari Jakarta Islamic Index itu sebesar 2.501 triliun, di mana hal ini mengalami peningkatan sebesar 16,05% dibandingkan tahun 2022. Nah, besarnya peningkatan ini menunjukkan potensi besar bagi industri pasar modal ini untuk terus berkembang. Nah, kontribusi dari industri pasar modal syariah terhadap PDB Indonesia itu diperkirakan mencapai 1,5% pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan terus meningkat di masa depan. Nah, seiring dengan terus bertumbuhnya industri pasar modal syariah di Indonesia, penerapan zakat perusahaan dan ICSR menjadi semakin penting bagi perusahaan. Mengapa? Karena penerapan zakat perusahaan ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama saja, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi perusahaan seperti peningkatan citra perusahaan, reputasi, membangun kepercayaan investor, dan juga memperkuat hubungan dengan masyarakat dan komunitas. Berdasarkan fenomena pertumbuhan industri pasar modal syariah ini secara tidak langsung memiliki kaitan juga dengan penerapan zakat perusahaan dan ICSR serta pengaruhnya eh, terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana hal ini merupakan topik yang menarik dan penting untuk dikaji. Nah, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami fenomena tersebut dan memberikan manfaat dari berbagai pihak seperti perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kajian mengenai pengaruh zakat perusahaan dan juga ICSR ini terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya itu telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya adalah di sini ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Eva Fauziah Ahmad pada tahun 2019, di mana temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial zakat memiliki pengaruh terhadap usaha perusahaan dan juga atau terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk ICSR sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu untuk uji simultannya menunjukkan bahwa zakat dan ICSR memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua adalah penelitian dari Ilmi et al. 2020. Temuan ini menunjukkan secara parsial ICSR itu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA perbankan. Lalu untuk zakat perusahaan sendiri memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ROA. Lalu yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Kurniasari pada tahun 2017. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan. Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE dan reputasi perusahaan. Nah, eh, terkait dengan novelty dari penelitian ini atau gap riset dari penelitian ini ke penelitian sebelumnya adalah di mana pada penelitian ini yang membedakan adalah dari subjek dan juga objeknya. Untuk subjek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII terutama pada periode 2019 sampai 2023. Lalu objek dari penelitian ini adalah kinerja dari keuangan perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian yang saya angkat ini adalah
ada 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII pada periode 2019 sampai 2023. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2019 dan 2020 sampai 2023. Lalu yang ketiga adalah apakah zakat perusahaan dan ICSR secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2019 sampai 2023. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2019 dan sampai 2023. Yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2019 sampai 2023. Dan yang ketiga adalah untuk menguji secara simultan pengaruh zakat perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII pada periode 2019 sampai 2023. Lalu manfaat dari penelitian ini ada terbagi menjadi 2, yaitu dari aspek teoritis dan juga aspek praktisi. Untuk teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan untuk memberikan informasi terhadap pembaca mengenai bagaimana pengaruh perusahaan dan ICSR terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2019 sampai 2023. Lalu untuk aspek praktisinya terbagi menjadi 2, yaitu akademisi dan juga bagi regulator. Untuk akademisi diharapkan penelitian ini bisa menjadi penunjang bahan atau literatur ilmiah untuk melakukan penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua adalah untuk regulator, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu dasar bagi regulator untuk menyempurnakan peraturan undang-undang terkait zakat dan ICSR bagi perusahaan. Selanjutnya masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian ini. Yang pertama adalah kinerja keuangan perusahaan. Menurut Akbar 2019, kinerja keuangan suatu perusahaan itu disajikan dalam laporan yang disusun oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh perusahaan. Laporan ini bisa berbentuk laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen, baik itu untuk pihak internal maupun juga pihak eksternal, yang mencakup seluruh aktivitas bisnis dari suatu entitas usaha dan berfungsi sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Lalu menurut Sofian 2019, ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Di antaranya itu ada likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan juga aktivitas. Lalu yang selanjutnya ada zakat, di mana menurut Ibnu Qudamah dan Al-Maqdisi dalam jurnal Fitria et al. 2019 mengatakan bahwa zakat itu berasal dari kata al-ziyadah dan al-zakah yang berarti tambah, tumbuh, berkembang, dan bergerak. Selain itu, al-zakah juga bermakna bersih, suci, atau al-taharah, berkah, atau al-barakah, dan terpuji atau al-ghani. Lalu menurut Septian dan Al-Bahri 2019, para ulama pada Muktamar Zakat Nasional menyamakan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan karena dari perspektif legal dan ekonomi, perusahaan beroperasi dalam konteks perdagangan, yaitu zakat yang wajib dikumpulkan dan dikeluarkan setelah mencapai masa haulnya sesuai dengan perintah Al-Quran. Yang ketiga adalah teori terkait dengan Islamic Corporate Social Responsibility atau ICSR. Nah, ICSR sendiri adalah konsep yang mengadaptasi konsep CSR secara konvensional, tapi tentunya saja dalam sudut pandang Islam. Nah, bedanya apa dengan konvensional? Bedanya adalah ICSR ini dilandasi oleh ihsan atau ajaran ihsan yang merupakan puncak dari etika Islam. Ihsan sendiri menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain dengan tujuan akhir untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ilmi atau Al-Ghazali. Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Pada pemaparan ini saya hanya menginput 5, yaitu dari Ahmad 2019, itu ada berjudul The Effect of Zakat and Islamic Corporate Social Responsibility on Company Performance. Lalu yang kedua ada penelitian dari Nur Hayati dan Nur Training Room pada tahun 2021 dengan judul Implikasi Zakat dan Islamic Social Reporting terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga ada penelitian dari Utami dan Yusniar pada tahun 2020 dengan judul Pengungkapan ICSR dan GCG terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variable intervening. Lalu juga penelitian dari Anggraini dan Mariana pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh ICG, ICSR, dan IC
terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Lalu yang terakhir ada dari Bukhari et al. 2021 yang meneliti terkait determinan and outcome of Islamic corporate social responsibility adoption in Islamic banking industry of Pakistan. Oke, selanjutnya model penelitian dari penelitian ini adalah penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, untuk hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah untuk H1, di mana zakat perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks DII periode 2019 sampai 2023. Untuk H2-nya yaitu Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di DII periode 2019 sampai 2023 dan tiganya yaitu zakat perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility keduanya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel, di mana variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja keuangan yang akan dihitung atau diukur dengan menggunakan indikator ROE atau Return on Equity dan juga ROA atau Return on Asset. Dengan berbagai rumusnya, ROE itu adalah laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%, dan menunjukkan skala rasio. Lalu untuk ROA sendiri, laba bersih dibagi laba aset dikali 100% dan menghasilkan skala rasio. Lalu untuk variabel independennya itu ada dua, itu dari zakat perusahaan sebagai X1 dan ICSR sebagai X2. Selanjutnya, sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dapat diakses melalui website resmi perusahaan terkait maupun juga dari laporan yang telah dipublikasikan di website resmi BII atau Bursa Efek Indonesia. Lalu jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan. Dan selanjutnya teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi terhadap laporan keuangan tadi maupun juga studi dari berbagai literatur terdahulu. Dan terkait metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan bantuan SPSS versi 24 untuk pengolahan data statistik. Untuk metode analisisnya yang digunakan itu ada uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi atau R-square, dan juga pengujian hipotesis. Selanjutnya, populasi dari penelitian ini itu adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index selama rentang dari tahun 2019 sampai 2023 dan tentunya memiliki laporan keuangan yang secara resmi dipublikasikan. Nah, untuk sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria ada 4, yaitu yang pertama perusahaan yang terdaftar di DII pada 2019 sampai 2023, lalu perusahaan ini resmi menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangannya, termasuk juga laporan penggunaan dana zakat dan program CSR-nya. Lalu perusahaan ini juga melakukan pembayaran zakat perusahaan atau melakukan pengungkapan ICSR. Dan yang terakhir adalah terdapat akses untuk mendapatkan data laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.